Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PT Meka Pro untuk proyek akhir mata kuliah proyek rekayasa dan pengembangan produk 2. Untuk temanya itu adalah alat-alat tepat guna. Dalam hal ini kami mengusung judul mesin tetas telur otomatis tipe rak geser. Untuk timnya ada 3 orang, saya sendiri sebagai perancang Abdullah Al-Asyari, kemudian yang kedua ada Vincentius Timur, itu untuk produksi alat, kemudian ada Faisal Zulfiansah untuk pembuatan laporannya. Nah ini untuk alat ini melatar belakangi banyak daerah Indonesia di desa itu umumnya berternak dengan menggunakan konvensional atau alami, berternak ayam. Nah ini untuk meningkatkan produksi telur, jadi dibuat alat tetas telur yang diharapkan dapat memberikan keberhasilan penetasan sebesar 95%, serta memperbanyak produksi telur. Nah, ini untuk grafiknya sendiri. Untuk yang biru adalah konvensional, di mana 1 tahun itu produksi telur hanya mencapai kurang lebih sekitar 50 telur per tahun, 1 indukan. Sedangkan untuk mesin tetas telur itu warna hijau, bisa mencapai sekitar 130 butir telur per tahun. Untuk masalah yang diangkat dan solusinya, ini akan dipaparkan oleh Mas Faisal. Silakan Mas Faisal. Ya, masalah yang diangkat, yang pertama itu periodenya butuh 3 minggu, terus memelihara anak dari mulai menetas sampai umur 2 bulan. Terus periode bertelur itu butuh 1 bulan, jumlahnya itu 10 sampai 15 butir. Siklusnya ini 30 sampai 45 butir. Nah, untuk solusinya, induk ayam tidak mengerami telur. Setelah perteluran butuh 1 sampai 2 minggu, sifat alami pengeraman akan hilang. Periode istirahat butuh 1 sampai 2 minggu. Setelah masa ini, induk bisa kawin kembali. Periode telur 1 bulan ini jumlahnya 10 sampai 15 butir. Siklusnya bertelur itu 1 sampai 2 bulan. Penghasil teluran 80 sampai 120 butir. Lanjut. Nah, bisa dilihat ini gambar sistem tiga sistem. Yang pertama dari sistem rak geser, itu kapasitasnya 28 butir, transmisinya masih tuas. Yang kedua itu ada rak putar, kapasitasnya 56 butir. Terus yang ketiga itu sistem gerak roller, kapasitasnya 42 telur. Lanjut. Untuk kelebihannya dari teknologi yang ada ini, yang pertama dari rak geser ini pembuatannya lebih mudah, komponen yang dipakai tidak banyak, dan ada tambahan air raksanya. Terus untuk yang rak putarnya, pergerakan perpindahannya sudah halus, memakai sensor suhu digital, terdapat teropong telur. Untuk rak yang roller, pergerakan perputaran lebih halus lagi, sudah menggunakan pengabudan untuk suhu atas, memakai sensor suhu digital, terdapat teropong telurnya juga. Lanjut. Untuk kelemahannya, yang rak geser masih menggunakan bak air untuk kelembapan, pergerakan antar wadah telur dan motor tidak halus, tidak ada lampu neropong untuk melihat embrio. Untuk rak putarnya masih menggunakan bak air juga, bingkai dan tempat telur atau rak telur masih ada rongga, kemungkinan telur bergerak ada. Untuk yang roller, memiliki kompleks tinggi sehingga menimbulkan biaya produksi yang tinggi. Ya, lanjut. Slide lanjut akan dijelaskan oleh Mas Ari. Baik, untuk permasalahannya, untuk rak geser ini biasanya terjadi kemacetan
Kemudian tidak adanya pengecekan embrio sebelum telur dimasukkan. Kemudian ukuran telur yang berbeda-beda membuat slip, jadi telur tidak berputar. Kemudian sulit menjaga konsistensi kelembaban. Kemudian lambatnya mengetahui ayam itu sudah menetas atau belum. Nah, ini untuk solusinya, mesin rack menggunakan track sliding sehingga pergerakannya halus. Kemudian terdapat lampu sorot untuk pengecekan embrio telur. Kemudian sekat yang dapat diatur ketinggian ataupun jarak antar telurnya, menyesuaikan besar kecilnya telur. Kemudian terdapat sensor humidity dengan menggunakan mismaker. Kemudian menggunakan infrared dan alarm sebagai tanda ayam sudah menetas. Ini untuk tabel demand and wishes-nya. Nah, ini adalah suatu fungsi keseluruhan. Listrik menjadi panas dan gerak, telur menjadi menetas anak ayam, kemudian timer dan sensor, motor penggerak, dan LCD. Kemudian untuk komponen-komponennya itu ada box inkubasi sebagai ruang pemanasan, kemudian lampu panas sebagai alat pemanasnya, telur tipe geser, dan rail track sliding. Kemudian ada lampu sorot, pengatur temperatur, ada pengatur kelembaman, kemudian detektor ayam yang tadi infrared. Nah, ini untuk fungsi dari alatnya akan dijelaskan oleh Mas Vincentius. Silakan Mas Vincent. Terima kasih Mas Abdullah. Fungsi dan mekanisme kerja yang akan dikembangkan yaitu lampu LED akan dikembangkan untuk mengecek embrio. Selanjutnya, pemanasan telur itu menggunakan lampu pijar dengan sensor dan termokouple sebagai media otomasinya. Selanjutnya, untuk melembabkan telur, kita menggunakan uap dari mismaker dengan sinyal dari sensor. Selanjutnya, untuk memutar telur, kita menggunakan sinyal dari timer dan mengubah energi menjadi gerakan motor translasi. Selanjutnya, telur akan menetas dan sensor infrared akan terdeteksi sehingga akan membunyikan buzzer dan alarm akan mendeteksi ayam sehingga alarm berbunyi dan outputnya yaitu ayam. Selanjutnya Mas. Untuk struktur fungsinya yaitu dimulai dari mengambil telur, selanjutnya pengecekan embrio dengan lampu LED, selanjutnya meletakkan telur pada box inkubasi, selanjutnya memanaskan telur secara otomatis, selanjutnya melembabkan telur dengan mismaker, selanjutnya memutar telur dengan penggerak rak geser yang dihubungkan dengan motor, selanjutnya telur menetas dan sinyal ultrasonik mendeteksi keberadaan ayam, selanjutnya ayam dikeluarkan dari inkubator dan hasilnya yaitu anak ayam. Lanjut Mas. Lanjut. Berikut tabel solusi fungsi yang berikut sketsa varian konsep tabel solusi fungsi yang kita buat. Untuk varian pertama yaitu dengan anak panah berwarna biru, yaitu menggunakan screw adjuster dengan media pemanas lampu, dengan media pelembab mismaker, selanjutnya menggunakan pemutar telur rak geser, dan pendeteksi ayamnya menggunakan sensor dan buzzer. Untuk varian kedua yang berwarna merah, yaitu dengan adjuster sekat telur yaitu slider penggerak, menggunakan filamen oil sebagai media pemanas, pelembab ruangan dengan bak air, selanjutnya pemutar telur dengan rak roller, dan detektor dengan
akrilik. Selanjutnya untuk varian ketiga yaitu menggunakan garis kuning, yaitu adjuster secara manual. Selanjutnya pemanas dengan heater, heatsink. Selanjutnya media pelembab dengan menggunakan spray. Selanjutnya pemutar telur dengan menggunakan rak pemutar yang dihubungkan dengan sprocket dan rantai. Selanjutnya untuk deteksi ayam menggunakan kamera dan layar. Lanjut, Mas. Berikut kita tampilkan sketsa varian konsep untuk varian pertama. Kelebihan dari varian pertama yaitu kelembapan stabil dan merata, telur dapat berputar 360 derajat, panas merata, pergerakan semut, dan ayam akan pendeteksi ayam standby 24 jam dan sistem full otomatis. Kelebihan untuk varian kedua yaitu gerakannya semut, kelembapan merata, telur juga berputar 360 derajat, pendeteksi ayam akurat. Untuk varian ketiga, kelebihannya yaitu panas merata dan pergerakannya semut. Lanjut, Mas. Berikut kita tampilkan pohon objektif untuk hal yang perlu kita tandai pada tabel evaluasi, yaitu kriteria evaluasi yaitu pengujian sensor, pemanas otomatis, kelembapan otomatis, pemutar telur otomatis, sirkulasi udara baik, permukaannya kesat, putaran motor rendah, dapat sekali setting digunakan berulang kali, 4 banyak di pasaran, mesin ergonomik. Dari tabel evaluasi kita pilih dari bobot penilaian yaitu yang paling besar yaitu varian pertama, sehingga varian pertamalah yang kita pilih menjadi solusi yang kita angkat. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abdullah untuk gambar 3D varian. Baik, terima kasih Mas Vincent. Berikut untuk 3D design dari alat tetes telur otomatis tipe rak geser. Nah, ini adalah gambar 2 dimensinya dari salah satu part, yaitu box inkubasi. Ini bagian-bagiannya ada pintu, kemudian ini ada top door, kemudian ada rak tetap, ini ada rak geser, kemudian ada breaker root. Ini adalah untuk root holder dan root sebagai sekat telur yang dapat di setel tinggi dan jaraknya. Kemudian ini adalah standar operating procedure atau SOP pembuatan box inkubasi. Ini ada beberapa part yang dibuat. Ini untuk prosesnya yang pertama ada persiapan, itu berupa menyiapkan gambar, material, kemudian mesin dan alat, kemudian pembuatannya itu sendiri, itu ada pengukuran, kemudian pemotongan, kemudian penghalusan, terus ada pemeriksaan terhadap gambar. Nah, ini umumnya masih sama ya, ada pemotongan, kemudian ada beberapa yang dilakukan dengan hole saw, pembuatan lubang, kemudian ada juga yang menggunakan laser cutting, seperti ini untuk plat-plat. Nah, ini adalah untuk SOP assembly sampai dengan jadi seperti ini. Nah, ini adalah operating process chart yang akan dijelaskan oleh Mas Vincent. Baik, Mas, terima kasih. Untuk operating chart yaitu dari part-part yang sudah kita buat, kita assembly menggunakan perakitan paku. Selanjutnya untuk top door, part top door dan front door kita assembly dengan murbaut. Selanjutnya untuk komponen rak geser dan rak tetap kita assembly dengan screw, dan selanjutnya perakitan elektrikal kita assembly dengan
skru dan koneksi dengan kabel. Baik, Mas. Untuk pembuatan mockup, kita mulai dari pembelian material, selanjutnya membuat part-part untuk box inkubasi, selanjutnya menggunakan pembuatan top door, perakitan top door, selanjutnya perakitan rak tetap menggunakan engsel, selanjutnya perakitan rak geser dengan slider, dan diakhiri dengan perakitan elektrik dan finishing elektrik dalam pembuatannya. Dan kita lakukan trial uji coba kinerja mockup sesuai dengan apa yang kita rancang. Ini hasil mockup yang kita buat dan kita lakukan uji coba menggunakan telur. Lanjut, Mas, untuk videonya. Baik, Mas Vincent, berikut untuk videonya dari pengujian mockup alat tetes telur. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ini hasil mockup yang kami buat, yaitu mesin penetas telur otomatis. Mesin ini dilengkapi dengan fitur lampu untuk mengetahui embrio dalam telur. Untuk mengeceknya, kita putar-putar telur agar embrio dapat terlihat. Selanjutnya, telur kita masukkan ke dalam box inkubasi. Kita set temperatur sesuai dengan keinginan kita. Ketika suhu mulai turun, lampu akan menyala. Dan ketika humidity turun, si uap dari mist maker akan menyala masuk dalam box inkubasi. Selanjutnya kita set timer untuk menyalakan motor. Ketika timer sudah on, maka motor akan menyala dengan secara otomatis. Kita aktifkan mode sensor infrared untuk mendeteksi ayam. Ketika ayam terdeteksi, maka sirene akan berbunyi. Selanjutnya, ketika sirena sudah mendeteksi, dan kita lanjutnya untuk mengeluarkan ayam dari box inkubasi.
Demikian hasil mockup yang kami buat dan menghasilkan anak ayam yang sudah menetas. Terima kasih. Kemudian ini adalah daftar referensi yang kami gunakan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari PT Meka Pro Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.